Perkenalkan, saya Heni Pertiwi. Saya sebagai MC dalam acara Fokus Group Discussion ini, perkenankan untuk membacakan susunan acara dalam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, 3 doa, 4 acara inti, dan yang kelima penutup. Baik, acara yang pertama yaitu sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum Untak Semarang kepada Profesor Dr. Edi Lisdiono SHMHum, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam saudara sekalian. Pertama, marilah kita senantiasa mengucap syukur pada Allah Tuhan Yang Kuasa. Pada kesempatan hari ini, saya bersama Bu Dr. Sri Mulyani untuk menyampaikan hasil penelitian ya, dalam rangka penelitian hasil penelitian terapan unggulan dikti yang tentu saja ini bagian dari laporan sementara sebelum nanti final. Ya, sejatinya memang sudah final, cuman ini harus diseminarkan agar hasil penelitian itu mendapatkan masukan dan sekaligus seperti hasil penelitian yang kita lakukan bersama Bu Dr. Sri Mulyani dan Bapak Ibu sekalian, para saudara-saudara mahasiswa juga program S1, S2 dan S3. Dalam kesempatan siang hari ini pun nanti saya bersama paparannya hasil penelitian ini semoga bermanfaat dan sekaligus ada masukan yang memang penelitian ini sifatnya memang belum sempurna. Artinya apa? Ketika sebagai seorang dosen yang kemarin saya bersama Bu Dr. Sri Mulyani mengajukan proposal penelitian dan alhamdulillah disetujui. Maka pada kesempatan hari ini tentu juga kita sampaikan pada tim peneliti dan teman-teman mahasiswa juga yang telah bergabung untuk melakukan satu pembantuan dalam rangka mencari data di lapangan. Saudara Iksan dan juga ada Saudara Bagas, kemudian ada yang lain, tentu saja tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti FGD siang ini tentu bukan melakukan satu kritikan ya, tetapi adalah bagaimana ketika hasil penelitian nanti kita laporkan kepada Dikti, mudah-mudahan bermanfaat dan sekaligus itu nantinya hasil akhirnya akan ada naskah ataupun juga sekaligus ada buku. Dan juga hasil penelitian itu ada kewajiban bagi peneliti yang nantinya harus diterbitkan melalui jurnal Scopus. Nah, untuk itu dalam kesempatan siang hari ini sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian kita ucapkan untuk saya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah ikut bergabung dalam rangka FGD penelitian ini. Semoga nanti masukan dan sekaligus kritikan bisa didiskusikan dalam rangka FGD penelitian ini. Untuk itu saya kira saya tidak berpanjang lebar karena waktunya memang terbatas. Untuk itu saya sampaikan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan oleh Profesor Edi. Untuk para hadirin, agar acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kami akan menghadirkan dua narasumber sekaligus sebagai peneliti dalam hasil penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, yaitu yang pertama Profesor Dr. Edi Lisdiono, SHMHum, selaku Ketua Peneliti, dan yang kedua itu Ibu Dr. Sri Mulyani sebagai anggota peneliti.
Adapun yang akan bertindak sebagai moderator dalam acara ini adalah Saudara Iksan Muhajir SH yang merupakan bagian dari peneliti. Sebelum memasuki inti acara, saya mohon kepada para hadirin untuk dapat mengaktifkan mode mute dalam aplikasi Zoom agar acara dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada moderator untuk memandu jalannya diskusi pada hari ini. Kepada Saudara Iksan Muhajir SH, kami persilahkan. Oke. Terima kasih Saudara Heni Pertiwi. Selamat siang kepada yang terhormat Profesor Dr. Edi Listiono SHM Hum, yang terhormat juga kepada Dr. Sri Mulyani SHM Hum, serta Bapak Ibu mahasiswa yang kami banggakan. Terima kasih pada siang hari ini Bapak Ibu serta Ketua Peneliti dan tim peneliti dapat duduk bisa bersama di aplikasi Zoom ini untuk bareng-bareng untuk bersama-sama mengikuti acara Focus Group Discussion hasil penelitian terapan unggulan perguruan tinggi yang berjudul Urgensi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu terhadap Produk Kayu Olahan Hutan. Pada siang hari ini ada dua narasumber yang akan memberikan hasil penelitiannya terkait dengan sistem verifikasi legalitas kayu. Yang pertama yaitu ada dari Ketua Tim Peneliti, yaitu Profesor Dr. Edi Listiono SHM Hum, dan yang kedua nanti akan diberikan lagi materi oleh Dr. Sri Mulyani SHM Hum. Untuk pembahasan yang pertama, Prof. Edi nanti akan membahas mengenai implementasi sistem verifikasi legalitas kayu terhadap produk kayu olahan hutan berbasis keadilan ekologi. Sedangkan untuk materi yang kedua, nanti Bu Dr. Sri Mulyani SHM Hum akan menjelaskan mengenai sistem verifikasi legalitas kayu terhadap produk kayu olahan hutan di Kabupaten Jepara. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada narasumber yang pertama, yaitu Profesor Dr. Edi Listiono SHM Hum, untuk bisa mempresentasikan hasil dari penelitiannya. Kepada beliau Profesor Dr. Edi Listiono SHM Hum, tempat dan waktu kami persilakan. Baik, sebelum saya mulai, saya sebentar ini mau kasih kabar beberapa teman yang dalam kesempatan hari ini bisa mengikuti. Baik, terima kasih Saudara Iksan. Saya kembali lagi dalam forum kali ini. Pertama sekali, terima kasih kepada Bu Dr. Sri Mulyani selaku anggota tim peneliti dalam rangka FGD hari ini, dan tentu Bapak Ibu sekalian peserta FGD siang hari ini yang kalau siang-siang ini biasanya tidur ya, tapi ini membahas bagaimana sebenarnya ini saya sampaikan bersama Dr. Sri Mulyani nanti berkaitan dengan hasil penelitian tentang implementasi sistem verifikasi legalitas kayu terhadap produk kayu olahan hutan berbasis keadilan ekologi. Saudara sekalian, para peserta FGD, Bapak dan Ibu sekalian juga dalam forum kali ini, kalau tidak salah yang pesertanya, ini kelihatan ya, ininya PPT saya, San? Kelihatan PPT Terlihat, saya? Prof. Terlihat, Oke, Prof. baik. Pertama, saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu saudara sekalian. Tentu berkaitan dengan kekayaan alam di Indonesia. Kalau ini harus saya geser nih. Nah, kalau kita lihat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, tentu kita sudah tahu semua bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung dalam termasuk sumber daya alam yang ada, kelihatan maupun yang tidak ada, maka
dikuasai negara, tapi untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah, berkaitan dengan itu pula, yang sumber daya alam yang kelihatan memang bisa kasat mata. Tetapi kalau yang tidak kelihatan kan pasti harus digali, karena terkandung di dalam tanah dan itu pun sangat banyak sekali. Dalam kesempatan hari ini pun berkaitan dengan kekayaan alam di Indonesia itu termasuk hutan. Kita tahu, saudara sekalian, bahwa sekitar tahun 70-an sampai kira-kira ya tahun 85 sampai 90 itu. Yang namanya hutan di Indonesia itu adalah nomor 5 di seluruh dunia setelah Brasil. Jadi Indonesia dikenal sama namanya hutan tropik ya. Dan dikenal sebagai paru-paru dunia oleh negara-negara barat, bahkan termasuk negara tetangga kita itu termasuk Malaysia, kemudian Singapura, kemudian ada di ya ketemu lagi ada Filipina gitu ya. Nah, pada konteks kekayaan alam di Indonesia itu termasuk yang namanya hutan. Indonesia pada tahun 70 sampai sekitar tahun 90 itu nomor 5 di dunia. Tapi setelah adanya reformasi pada tahun 98 itu sangat luar biasa, maka disitulah termasuk penjarahan hutan itu bahkan terjadi. Dan itu pun juga berkaitan dengan bukan hanya penjarahan saja sebenarnya, tetapi dilakukan oleh beberapa. Dan pada saat tahun 97 itu 98 namanya illegal logging. Nah, hutan memang sebagai satu paru-paru dunia karena menyerap CO2 dan mengeluarkan O2, oksigen, tetapi dia menyerap CO2. Dan salah satunya yang paling handal itu, kalaupun dalam konteks kayu itu, untuk menyerap CO2 itu namanya pohon angsana, itu yang sangat bagus. Ya. Bagaimana regulasi termasuk undang-undang yang mengatur tentang kekayaan alam Indonesia. Karena judul penelitian itu adalah bagaimana implementasi sistem verifikasi kayu, legalitas kayu terhadap produk kayu olahan hutan berbasis keadilan ekologi. Nah, dalam konteks itu pula yang besar, yang paling utama termasuk di Papua, kemudian di Kalimantan, kemudian di Aceh. Kebetulan 3 kawasan ini pernah saya kunjungi semua. Nah, tentu menjadi satu, dan ketika beberapa kawasan yang saya lihat itu, ya pada tahun 93 saya kebetulan pernah berjalan dari Medan sampai ke Lampung, dan pejalan darat itu kelihatan semua. Hutannya masih bagus. Pada sisi itu yang memang ada semacam satu problematik. Bagaimana tentang pengelolaan hutan. Dan sekaligus ada semacam satu hal yang menarik. Kalau yang namanya Indonesia itu hutan jati itu luar biasa. Termasuk pohon namanya kayu besi itu yang terkenal juga. Nah, di dalam pengelolaan hutan ataupun kayu gitu, khususnya kayu, ini jadi satu problem besar. Bayang kita nanti kalau bagaimana, apakah kemudian setelah tahun 98 terjadinya namanya kaitan ini pula ketika industri yang berjalan itu tentu industri besar ya, pengolahan kayu, menengah, besar, menengah, kecil. Kalau besar ada HPH-nya, hak penguasaan hutan itu
tentu mendapatkan satu kayu itu nggak mudah, karena di samping izinnya agak susah gitu ya. Maka di situ ada kaitan dengan bagaimana ketika menebang dan sebagainya itu pasti ada izinnya. Nah, dalam kaitan ini pula, Direktorat Jenderal Planologi Hutan dan Tata Kelola Hutan itu, Kementerian Lingkungan Hidup, ada berkaitan dengan bagaimana sebenarnya hutan di Indonesia ini yang apakah memang terpantau dengan baik atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa luas hutan Indonesia itu seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Nah, ini seperti apa? Kita lihat berikutnya, saudara sekalian. Ada data deforestasi hutan yang ada di Indonesia. Secara neto atau deforestasi itu adalah bagaimana peralihan hutan menjadi kawasan yang bukan hutan lagi. Namanya deforestasi itu dari lahan menjadi kawasan bukan hutan. Nah, tentu saja ada data yang kita lihat. Tahun 2018 sampai baik di dalam maupun di luar kawasan ada deforestasi 42,4 hektar. Ini luar biasa, semakin parah nanti. Ini berarti angka ini berasal dari angka di 465,5 hektar dengan 1.000 hektar. Nah, sebagai pembanding hasil pemantauan hutan tahun 2018 sekarang, deforestasi neto tahun 2017-19 baik dalam dan luar kawasan hutan Indonesia adalah sebesar 439,4 ribu hektar. Yang berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 493,3 ribu hektar dengan dikurangi hasil pemantauan citra satelit sebesar 53,9 ribu hektar. Ini tentu sangat luar biasa. Nah, dalam kondisi yang seperti ini kan bagaimana kalau kemudian terus-menerus hutan itu juga harus betul-betul melakukan satu fungsinya dalam rangka menjaga hutan di Indonesia. Nah, bagaimana supaya untuk menjaga kelestarian hutan? Ada hal yang sifatnya sangat sangat krusial sebenarnya. Tentu Bapak dan Ibu kita lihat ya. Kira-kira pada tahun 9 dibantu untuk pemulihan fungsi hutan ataupun bagaimana konsep reboisasi terhadap hutan-hutan yang ada di Indonesia. Dan itu pun sejatinya kelestarian hutan itu ya kalaupun pemerintah sudah ada regulasi tadi Undang-Undang 4199 itu bagaimana dalam hal ini ya. Mengeluarkan O2, jadi karbon dioksida, dan juga mengeluarkan oksigen. Bapak dan Ibu sekalian, maaf sekali lagi, mahal sekali loh, ya. Undang-undang pertama itu berkaitan dengan undang-undang ya. Sebenarnya menjaga kelestarian hutan itu pasti berfungsi dalam konteks lingkungan. Pasti itu nggak mungkin. Bersih lingkungan hidup itu sumbangan ada.
Jadi hutan terjaga, kelestarian dan 9 dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang sekarang berlaku Undang-Undang 32/2009 itu pasti berkait. Nah, ada semacam satu konferensi Stockholm di Swedia. Jadi sebenarnya dan itu jadi kalau nggak salah pada tahun ya kurang lebih ada 102 negara ada konferensi di Stockholm Swedia itu yang mana dilakukan di Swedia. Karena tokoh yang pertama kali itu adalah seorang tokoh ya pemerhati lingkungan dan pejuang lingkungan namanya Maurits Epstrong. Jadi di Swedia itu ada konferensi bagaimana supaya lingkungan itu terjaga berkaitan dengan hutan. Mau belum tidak salah. Dan pada waktu itu wakil dari Indonesia ada termasuk Profesor Sumantri, Kusnadi ya, Profesor Kusnadi Arya Sumantri, kemudian ada Profesor Emil Salim, kemudian Profesor ST Munawar. Mengikuti konferensi itu. Akhirnya setelah pulang dari Undang-Undang 2397, supaya Indonesia itu membentuk sebuah undang-undang. Jadi pada mohon maaf pertama Undang-Undang 482 ya. Pertama itu ada RUU tentang bagaimana Undang-Undang Lingkungan Hidup itu dibentuk. Jadi pada tahun 76, tahun 78 Indonesia sudah membentuk tentang RUU-nya kemudian diundangkan pada tahun 82. Dan itu hanya ya kalau tidak salah 56 pasal. Nah sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang 32 2009. Nah di situ dalam kaitan Undang-Undang 3 2009 ini ada 127 pasal dijabarkan semua. Nah berkaitan dengan Undang-Undang Kehutanan di Undang-Undang 4199. Jadi Bapak dan Ibu saudara sekalian, menjaga kelestarian hutan itu kenapa? Berdampak dengan lingkungan tadi. Nah sekarang ini kalau dulu kementeriannya namanya KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, tapi sekarang digabung jadi satu, KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bapak dan Ibu sekalian, perkembangan penggunaan kayu seperti jadi kalau tadi yang saya sampaikan ada regulasi berkaitan dengan hutan, ada regulasi berkaitan dengan lingkungan. Undang-undang jelas. Tapi sekarang ini kan ya tentu saja berkaitan dengan Undang Cipta Kerja yang baru diundangkan oleh Presiden. Di persoalan. Tapi nah tentang penggunaan kayu, Bapak dan Ibu saudara sekalian. Sekarang penggunaan kayu ini ada yang namanya sistem verifikasi legalitas kayu yang disebut SVLK. Itu kebutuhan kayu itu menjadi kebutuhan yang sangat, kalau di Indonesia, maaf sekali lagi, kalau di kampung itu, bahkan di kota besar pun, kayu jati itu menjadi primadona. Primadona, bagaimana kalau hutan di Indonesia itu terus-menerus terjadi deforestasi. Nah ini penelitian kami ya bersama Dr. Sumulya ini kan, bagaimana perkembangan penggunaan kayu. Nah ini ada standar khusus ya, yang berkaitan dengan bagaimana untuk pengolahan kayu. Ini ada sistem SVLK tadi ya, sistem verifikasi legal. Ya ini yang tentu menjadi aturan baru. Kenapa? Dengan tujuan ya
mengurangi perdagangan, mengurangi pembalakan liar, mengurangi perdagangan yang bersifat ilegal gitu maksudnya. Karena ada Mohon izin Prof, untuk suara tidak bisa kita dengarkan Prof. Mohon izin. Oke, kepada Bapak Ibu mahasiswa dan peserta FGD hasil penelitian, sembari menunggu Prof. Dr. Edi Listiono kembali bergabung, mungkin ada permasalahan teknis terkait dengan sinyal. Nanti pada akhir sesi kami ingatkan bahwa akan ada sesi tanya jawab, di mana nanti Bapak Ibu dapat mengirimkan atau menanyakan jawabannya, bisa langsung bertanya langsung atau bisa menanyakan melalui chat yang tersedia di aplikasi Zoom. Jadi sekali lagi kami ingatkan kepada para peserta FGD hasil penelitian bahwa nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Oke, sepertinya Prof sudah bergabung. Halo Prof, selamat siang. Apakah bisa mendengar? Halo San, suara saya dengar? Oh ya, baik Prof. Dengar Prof. Terputus ini ya. Oke, monggo Prof, dilanjut. Ya, baik. Saya akan share lagi ini ya. Sebentar nih. Baik, saya akan ulangi lagi. Jadi perkembangan penggunaan kayu di Indonesia itu sangat masif ya. Artinya apa? Ketika Indonesia sebagai industri kayu masuk di Blora, kemudian di Kabupaten Jepara. Kebetulan penelitian kami ini di Kabupaten Jepara. Nah, ini menjadi perhatian bagaimana termasuk industri yang kecil dan menengah atau kecil menengah dan kecil itu. Berkaitan dengan regulasi SVLK ya. Ada satu aturan, peraturan Menteri Dagangan Republik Indonesia nah di nomor 38 tahun 2017 kan memang tidak masuk di sini. Indonesia itu tahun 90-an itu ada namanya eco-labeling. Apa itu eco-labelingnya? Jadi sebelum terbitnya SPLK ini ada regulasi dulu namanya eco-labeling. Jadi ketika Indonesia mengekspor sebuah produk yang dari kayu, ini negara-negara Eropa itu menerang tentang itu. Jadi ketika dipasarkan di Eropa itu akan di stop dulu, diteliti, dicek dulu. Apakah pada saat pengambilan kayu menebang, kemudian setelah diproduk, itu menanamnya mulai kapan? Kalau tidak ada semacam satu keberlanjutan tentang kayu yang ditanam, maka Eropa tidak mau menerima hal ini.
Ini jadi persoalan dulu. Nah, kebetulan sekarang ini ada peraturan Menteri Perdagangan, ya, yang pertama 2017 tahun nomor 38. Ada peraturan yang Menteri Perdagangan tersebut memang berdampak pada industri kayu yang kecil itu ya. Karena kalau SPLK itu gimana terhadap industri yang kecil? Nah, ini berpengaruh. Nah, salah satunya di Kabupaten Jepara itu sebagai industri mebel yang tidak asing lagi, yang terkenal di beberapa negara termasuk di Amerika dan Eropa. Kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat, di beberapa hotel di kawasan Asia pun banyak sekali. Ya, ada di misalkan di Singapura, Malaysia, Filipina, Jepang, banyak sekali produk-produk yang diekspor ke sana. Nah, tentu dalam kaitan ini Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan statistik ya Kabupaten Jepara tahun 2020, terdapat atau sebanyak 5.807 unit usaha ya, yang bergerak pada bidang furniture. Jumlah unit usaha tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 75.603 orang. Ini kalau kemudian bagaimana konteksnya SPLK ini? Nah, saya lanjutkan kembali. Tentu tadi data yang saya sebutkan, dengan menyerap tenaga kerja 75.603 orang ini kan meningkatkan perekonomian masyarakat. Tapi bagaimana berkait dengan SPLK bagi industri kecil itu? Nah, profil industri mebel Kabupaten Jepara tahun 2020, ya ini Bapak dan Ibu sekalian lihat di data-data ini, angka di Kabupaten Jepara pada tahun 2020 dalam hasil penelitian ini, jumlah industri kecil menengah IKM itu furniture kayu, unit usahanya sekitar 5.870. Jumlah tenaga kerjanya 75.000 orang, 75.603 orang. Volume produksi ya per ini ya per set. Volumenya tahun 2020 itu sekitar 4.098.164. Nilai produksinya 1.960.139.920. Ini yang tentu perkembangan seperti ini. Nah, bagaimana berkaitan dengan diterapkannya tentang aturan tadi, Bapak dan Ibu sekalian? Jadi peraturan Menteri Perdagangan tadi apakah berdampak gitu ya? Apakah berimbas terhadap IKM di Kabupaten Jepara, khususnya mebel? Karena di sana usaha-usaha mebel itu sudah turun-temurun. Nah, ini ternyata berimbas. Berkaitan dengan SPLK itu berimbas pada industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Jepara. Karena mereka itu mengeluh ya, tentang biaya mahal. Kemudian ada kendala pengurusan SPLK. Kemudian ada prosedur untuk merilis juga sangat rumit gitu. Jadi dalam kaitan ini pula, IKM ini tidak dalam posisi baik, tapi ada hal yang sifatnya adalah tadi yang saya sampaikan. Prosedurnya kemudian memperunya itu sangat sulit. Ini hasil penelitian loh. Kemudian para perajin tidak biasa dengan prosedur yang tersebut. Artinya apa? Apakah kemudian akan menjadi baik atau tidak? Nah, ini berikutnya Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang keuntungan dan kerugian SPLK. Tentu pertama SPLK itu di satu sisi memiliki keunggulan. Ya. Memiliki keunggulan memberikan perlindungan hukum dan daya saing bagi para pengusaha produk kayu olahan di pasar bebas. Kemudian juga memberikan perlindungan hukum terhadap pelestarian lingkungan. Ini keunggulannya. Jadi sejatinya
tentang regulasi dari Kementerian Perdagangan itu ada positif dan negatif. Kalau positifnya tadi supaya lingkungan itu terjaga, karena kalau kayu-kayu ditebang tanpa semacam satu prosedur yang jelas itu akan merusak satu lingkungan. Ini sebuah kondisi yang akan ada efeknya gitu ya. Nah, data yang dari peneliti peroleh dari Kabupaten Jepara pada tahun 2020 terdapat 5.870 unit usaha yang bergerak bidang furniture dengan volume produksi sebesar 4.098.164 buah per atau set dengan total penjualan tadi yang 1.967.13997. Nah, sebenarnya data tersebut menunjukkan bahwa permintaan mebel itu ya cukup baik gitu ya. Tetapi mempengaruhi deforestasi hutan yang ada di Kabupaten Jepara. Bukannya di Kabupaten Jepara, beberapa kawasan yang mungkin kita nggak tahu ya. Artinya apakah betul-betul itu, karena kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di kawasan Jepara itu ada hutannya juga, tapi kan setelah ditebang pasti ditanam kembali. Ini persoalannya. Kemudian juga ada beberapa kawasan yang lain yang kita tahu semuanya. Nah, berkait dengan regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini Kementerian Kehutanan juga mengeluarkan satu aturan. Pemerintah melalui Kementerian KLHK, kalau dulu KLH, sekarang KLHK, tahun 2009 itu menerbitkan peraturan dari Menteri Kehutanan nomor 38 tahun 2009 tentang standar pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan, produksi lestari, dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak guna mengulangi deforestasi hutan secara terus-menerus. Kenapa demikian Bapak dan Ibu sekalian? Regulasi itu membatasi memang. Jadi supaya tidak terjadi deforestasi terus-menerus, maka disitulah ada pembatasan. Nah, kemudian peraturan itu sebenarnya dalam rangka ya menuju pengelolaan hutan produksi lestari. Jadi kalaupun hutan ditebang, maka ditanam berikutnya. Nah, ini pun peraturan di pemberantasan penebakan liar atau illegal logging dan perdagangannya. Kemudian adanya standar pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan pada pengulangan izin atau hutan rakyat dengan peraturan Menteri Kehutanan. Ini sangat berpengaruh dalam rangka bagaimana apakah itu kalau misalkan nggak ada kayunya, bahannya, terus bagaimana industri itu akan berlangsung, kan? Ini persoalan yang memang menjadi persoalan yang sangat dilematis juga. Nah, berikutnya, Kementerian Perdagangan juga menerbitkan Peraturan Perdagangan nomor 84 tahun 2019 tentang ketentuan ekspor produksi industri kayu dari hutan. Ini diundangkan pada tahun 2016. Kemudian ekspor produk kehutanan dibatasi dengan membagi dua. Bagian variasi yaitu produk industri kehutanan kelompok A dan produk industri kehutanan kelompok B. Nah, ini tentu saja kita semuanya kan kalau yang tidak membaca kan pasti nggak ngerti. Kemudian bagaimana? Ini berkait dengan SPLK Bapak dan Ibu tadi yang saya sampaikan. Implementasi SPLK ini ya memang sebuah implementasi yang seharusnya menganut prinsip ekologi. Jadi jangan dikira keadilan ekologi itu tidak perlu keadilan, pasti perlu. Artinya apa? Memang ada simbiosis mutualis ketika hutan ditebang,
Maka di situ Anbayan itu adalah kualitas udara yang dikelola dengan sebaik-baiknya. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, Gus bertanggung jawab. Deklarasi Stockholm di Swedia tahun 92 di Johannesburg itu pada tahun 2002 memperkenalkan 3 pilar pembangunan di seluruh negara di dunia. Pertama, menekankan perlunya koordinasi dan integrasi sumber daya alam. Apa kira-kira? Nah, negara itu masing-masing negara di dunia itu sudah membuat namanya undang-undang environmental, undang-undang lingkungan hidup itu sudah ada. Bahkan maaf sekali lagi sedikit saya sampaikan, ketika Indonesia itu setiap tahun terjadi kebakaran, Indonesia pernah mau digugat di Mahkamah Internasional di Denmark, Belanda. Pernah mau digugat karena berkaitan dengan kebakaran hutan yang ada di Kalimantan. Ya. Halo Prof, selamat siang Prof. Selamat siang. Selamat siang Prof. Nampaknya kita masih terputus lagi dengan Prof. Edi. Nanti Prof. Edi akan menyampaikan waktu sampai dengan jam 3 siang. Cuman nanti tergantung dari Prof.nya ini, kita masih nunggu Prof. untuk bergabung kembali. Karena tadi masih pada materi intinya menjelaskan mengenai sistem verifikasi legalitas kayu. Untuk itu, coba kita hubungi lagi kepada Prof. Dr. Edi Listino, SHM HUM. Oke, selamat siang Prof. Selamat bergabung kembali Prof. Halo, selamat siang Prof. Oke, sambil menunggu Prof. Edi bergabung, kami sebagai moderator mengingatkan kepada para peserta seminar atau para peserta fokus group discussion hasil penelitian bahwa nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab di mana pertanyaan bisa diajukan secara langsung atau bisa diajukan melalui chat yang tersedia di aplikasi Zoom. Jadi monggo nanti kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui mekanisme tersebut. Ini nampaknya Prof. Edi. Oke, kita sapa lagi. Selamat siang, Prof. Ya. Ya. Dengar suara saya? Iya, Prof. Dengar, Prof. Ya, yang terakhir kesimpulan saya, kesimpulan penelitian adalah SPLK perlu dioptimalkan di Kabupaten Jepara guna kelangsungan kelestarian lingkungan hidup
dan menambah nilai jual mebel yang akan diekspor. Kenapa? Memang biasanya penerima istilahnya pengekspor mebel itu akan menanyakan bagaimana tentang lingkungan berkaitan dengan hutan yang ada di Indonesia. Kemudian regulasi mengenai SPLK telah diatur secara runtut mulai dari undang-undang, peraturan menteri hingga peraturan daerah, namun perlu adanya sosialisasi regulasi kepada pengrajin, khususnya yang kecil. Dan supaya apa? Ya, pengrajin itu tidak ada kesulitan dalam memahami SPLK. Yang ketiga, SPLK dalam keberlakuannya di Kabupaten Jepara belum optimal karena pengurusan berkahnya ya berbelit gitu. Kira hasil penelitian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya barangkali Bu Dr. Mulyani akan menyampaikan yang lain. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Profesor Dr. Edi Listiono yang telah menyampaikan materinya mengenai sistem verifikasi legalitas kayu terhadap produk kayu olahan hutan berbasis keadilan ekologi. Yang mana dalam pembahasannya tadi Prof sudah menjelaskan mengenai konstruksi hukum, mengenai imbasnya terhadap produk industri mebel, serta keunggulan adanya sistem verifikasi legalitas kayu, yang mana sistem ini menjadikan bahwa hutan dapat atau bisa dijaga kelestariannya, serta adanya perlindungan hukum terhadap hutan itu sendiri. Kita beranjak kepada pembicara yang kedua, narasumber yang kedua. Kita sapa dulu. Selamat siang Bu Dr. Sri Mulyani. Ya, selamat siang Saudara Moderator. Oke. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh Ibu Dr. Sri Mulyani, SHM HUM, dengan tema atau dengan judul Sistem Verifikasi Legalitas Kayu terhadap Produk Kayu Olahan Hutan di Kabupaten Jepara. Tidak perlu lama lagi, marilah kita perkenankan kepada Ibu Dr. Sri Mulyani untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang terhormat Profesor Dr. Edi Listiono, SHM HUM, sebagai Dekan Fakultas Hukum Untak Semarang dan sekaligus sebagai Ketua Peneliti untuk penelitian hibah terapan unggulan perguruan tinggi. Alhamdulillah bersama Prof. Edi sudah 2 tahun ini. Jadi penelitian ini adalah penelitian multi level, multi tahun maksudnya. Dari tahun kemarin di 2019 berlanjut di tahun kedua di 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk penelitian tahun pertama di tahun kemarin di 2019, Prof. Edi bersama saya menghasilkan sebuah model bagaimana sistem verifikasi ini bisa bisa berjalan di Kabupaten Jepara, khususnya yang mempunyai unggulan produk mebel ukiran. Dari hasil penelitian tersebut, kemudian di tahun kedua ini kami mencoba mengimplementasikan model tersebut kepada stakeholder, yaitu di Kabupaten Jepara khususnya, bahwa di output dari hasil penelitian ini menghasilkan sebuah naskah akademik yang minggu depan mungkin insya Allah akan kami serahkan ke Kabupaten Semarang, bidang hukum tentunya, yaitu naskah akademik tentang atau yang mengatur terkait dengan perindustrian, termasuk industri kecil menengah, mebel dan kayu olahan, terkait dengan lingkungan lahan industri yang selaras dengan topik penelitian kami, yaitu implementasi sistem verifikasi kayu terhadap produk kayu olahan hutan yang berbasis
keadilan ekologi, di mana tadi sudah disampaikan oleh Prof. Edi selaku ketua. Dalam prinsip keadilan ekologi ini ada 3 pilar dalam pembangunan, yaitu di situ ada society, masyarakat, di situ juga ada environmental, lingkungan, dan ekonomi. Jadi dari 3 pilar ini diharapkan keberadaan SPLK ini di samping untuk kelestarian lingkungan juga efektif di dalam perdagangan dunia usaha, khususnya dalam ekspor produksi kayu olahan hutan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja mulai dari awal. Latar belakang penerapan SPLK itu dari hasil penelitian kami, bahwa tadi sudah disampaikan Prof. Edi juga bahwa perkembangan dunia bisnis ini, khususnya ekspor kayu olahan hasil hutan di era global ini menuntut adanya legalitas. Kemudian SPLK ini merupakan sistem yang diterapkan secara wajib mandatori dalam sistem perdagangan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas legalitas kayu dari Indonesia. Kemudian yang poin ketiga adalah komitmen pemerintah dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Istilahnya kalau seorang pengusaha itu mendapatkan kayunya itu tidak barang Spanyol ya, barang asal nyolong, bukan, tetapi justru bahan bakunya ini kayu yang legal gitu ya. Jadi dari hulu sampai ke hilir itu dituntut adanya legalitas. Kemudian poin yang keempat, latar belakang penerapan SPLK ini tentunya adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan good forest governance menuju pengelolaan hutan lestari yang berkelanjutan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Edi sebagai seorang ahli lingkungan, beliau sudah memaparkan. Baik, untuk slide saya yang kedua, saya bicara tentang legalitas SPLK. Jadi untuk legalitas SPLK ini beberapa peraturan perundangan itu selalu berubah. Ya, yang terakhir justru di tahun ini pandemik ini sebenarnya itu juga sudah ada peraturan Menteri Kehutanan, peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 38 ini tahun 2007 kembali lagi ke ini, yang sebelumnya di tahun 2020 ini pemerintah juga mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 15 tahun 2020 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan. Tetapi peraturan ini pun tidak lama kemudian dicabut dan kembali kepada peraturan ini ya. Jadi saya ini menuliskan yang aturan yang saat ini. Jadi sempat di tahun 2020 itu pemerintah mengeluarkan Permendag ya yang terbaru nomor 45 tahun 2020 dan ini dicabut, kembali lagi ke legalitas SPLK ini tertuang dalam peraturan Permendag nomor 38 garing Mdag garing per garing nomor 6 2017 ini yang berlaku dikembalikan lagi ke peraturan yang lama. Kemudian dari sisi bisnisnya ini ada peraturan Mendag, dari sisi kelestarian lingkungan ini juga legalitas kayu ini ada payung hukumnya, itu di peraturan Menteri Kehutanan hari nomor P38 tadi sudah disampaikan Prof. Edi juga, ini payung hukumnya untuk legalitas SPLK itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, mahasiswa S1 sampai S3. Jadi badan yang berwenang menerbitkan SPLK ini siapa? Ya, ini ya. Ada 25 perusahaan penilai, ya, lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi yaitu antara PT Sukopindo. Jadi tahun kemarin kami sempat melakukan penelitian ke PT Sukopindo. Hasil penelitian kami mengatakan bahwa di PT Sukopindo itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftarkan SPLK. Jadi seluruh Indonesia ya diberi kewenangan. 25 perusahaan penilai ini telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional kan, dan diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemantau independen. Ya, jadi ini pemerintah itu di dalam penerbitan SPLK ini diserahkan kepada lembaga penilai, perusahaan penilai lembaga sertifikasi PT Sukopindo. Nah, kemudian bagaimana dari hasil penelitian di PT Sukopindo, jadi mensyaratkan bahwa perusahaan atau industri kecil IKM, industri kecil menengah mebel gitu ya,
manakala ingin mendapatkan sebuah dokumen SPLK, mau mengekspor kayunya ke luar negeri di mana itu dibutuhkan oleh pangsa pasar di sana, di Eropa, Amerika, kemudian Australia, itu menginginkan bahwa pengusaha Indonesia mebel ya, kalau mau ngirim barang ya harus ada punya pegang dokumen itu. Kalau tidak, nah ini diragukan apakah barang kayunya atau bahan baku kayunya ini betul-betul mempunyai legalitas, gitu ya. Jadi ini tidak mudah untuk mendapatkan dokumen SPLK. Karena ada salah satu syarat ini untuk mendapatkan dokumen SPLK di sini adalah legalitas perusahaan, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar industri dan sebagainya. Dan lebih biasanya PT ya yang diharapkan itu perusahaan perseroan terbatas ini yang sering yang dipakai, yang disetujui oleh PT Skopindo maupun perusahaan penilai lainnya. Lah bagaimana dengan industri kecil menengah yang ada di Jepara dan di daerah-daerah lain? Kebetulan Jepara ini sebagai pusat fokus studi kami, sebagai sentra mebel ya yang dikenal baik nasional maupun internasional. Kemudian kalau melihat di hasil penelitian di Kabupaten Jepara, ya, gini bisa dilihat. Kabupaten Jepara ini merupakan salah satu daerah di Indonesia, ya, sentra industri kayu olahan industri hutan tadi sudah disampaikan Prof. Edi. Ini tadi juga sudah ya. Kabupaten Jepara itu memiliki luas kawasan hutan sebesar wilayah ini ya 13,975,93 hektar ya, 13.975,93 hektar. Nah, kawasan hutan di Kabupaten Jepara ini sudah terpantau harus dijaga dan dilestarikan guna keberlangsungan kehidupan di masa yang akan datang. Jadi ini seorang peneliti mendapatkan data ini dari mana? Kami mendapatkan dari ini ya, HTTP ini saya masukkan itu jateng.bps.go.id ya. Kemudian industri mebel di Kabupaten Jepara pun ini terkenal unik dengan ukirannya. Merupakan salah satu kekayaan intelektual dengan kearifan lokal yang telah meningkatkan nilai tambah produk industri furniture dan kerajinan. Nah, dari hasil penelitian ini kami tertarik juga ke depan mungkin kami akan melakukan suatu penelitian lagi bahwa di sana itu ukirannya di mebel Jepara itu unik, lain dengan yang di Blora dan di Kudus dan sebagainya. Jadi ada suatu ciri khas tersendiri. Nah ini setelah kami melakukan wawancara juga belum mempunyai perlindungan hukum. Jadi mungkin nanti ada suatu ketika ditiru oleh pengusaha yang lain, pengrajin untuk meniru khas uniknya ukiran Jepara itu. Jadi ini perlu penelitian lebih lanjut bagaimana untuk ke depan ini kekayaan intelektual terkait dengan industri kayu ukiran di Jepara ini perlu ada perlindungan hakinya. Karena apa? Bisa nanti secara tidak langsung bisa diambil negara lain untuk bisa melihat Perancis ya pernah dulu ada kasus itu ya modifikasi ukiran dari Jepara tetapi sehingga terjadi satu sengketa ya. Nah ini perlu penting untuk satu perlindungan KI yang terkena dengan kearifan lokalnya, ini perlu ada perlindungan hukumnya. Ini perlu tindak lanjut penelitian lanjut ke depan terkait dengan kekayaan intelektual. Kemudian selanjutnya, jadi berdasarkan laporan statistik di Kabupaten Jepara tahun 2020 tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, itu tadi saya ulangi lagi ya, tadi tabel profil ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana kebijakan SPLK di Kabupaten Jepara itu sendiri? Ya tadi mendasarkan pada peraturan Permendak. Kemudian ada peraturan secara normatif sudah diatur dalam Permendak, kemudian peraturan lingkungan dan kehutanan. Nah, sekarang bagaimana di Kabupaten Jepara sendiri? Dari hasil penelitian kami bahwa Kabupaten Jepara ini juga sebagai bagian dari daerah otonom, sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda ini ya sebagai pijakan, ya, kemudian di Kabupaten Jepara ini mengeluarkan Perda Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat Kabupaten Jepara. Jadi dari imbas adanya SPLK ini banyak sekali pengusaha IKM yang ada di Jepara ini kesulitan untuk mengekspor ya
kesulitan untuk mengekspor karena begitu ketatnya untuk mempunyai sebuah dokumen SPLK itu, ya. Jadi Perda ini ya bertujuan untuk menampung dan mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat guna memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan. Nah, ini berpijak pada otonomi daerah, kemudian keberlakuan SPLK ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Jepara dengan lahirnya Perda. Kemudian Perda selanjutnya di tahun 2014 peraturan daerah nomor berapa ini? Ketutupan, Mas. Sebentar. Ya, nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan industri mebel. Nah, ini Pemda Kabupaten Jepara itu betul-betul memperhatikan warganya, masyarakatnya yang kebanyakan sebagian besar tadi mempunyai apa ini istilahnya pekerjaan ya, istilahnya nafkah dari pengrajin ini ya mebel ya. Jadi ini perlu ada pemberdayaan dan pembinaan industri mebel sehingga lahirlah peraturan daerah. Jadi ini dibentuk karena industri mebel Kabupaten Jepara menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan berkontribusi signifikan terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten Jepara sendiri serta menjadi salah satu pusat industri mebel nasional yang dikenal luas pada tingkat internasional. Nah, ini betul-betul Pemda setempat, ya, Pemkab Jepara ini memperhatikan rakyatnya, ya, khususnya adalah para pengusaha industri kecil menengah. Nah, ini fakta empiris yang tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Ketua bahwa di Kabupaten Jepara ini memang industri mebel ukiran masih status IKM ya. Untuk mendapatkan memiliki dokumen SPK harus berbadan hukum, sehingga untuk ekspor hasil olahan hutan yang berupa mebel IKM ini terhambat. Ya, terhambat sekali dengan berbiaya mahal dan sebagainya. Sehingga ini didasar perlu adanya keadilan. Sementara di user ya, dibayar ya, pembeli maksudnya, IKM industri kecil menengah itu mengekspor produknya ke pasar Eropa melalui ekspedisi. Jadi IKM ini menitipkan ya, barang produknya ini melalui ekspedisi. Kebetulan yang beberapa waktu lalu saya wawancara dengan para pengusaha ini mengatakan bagaimana Bapak Ibu kalau mau mengekspor, ya, nggak bisa, dia nggak punya dokumen SPLK. Yang terjadi apa? Dia melalui ekspedisi yaitu sewa kuota. Jadi permintaan pasar lah yang menghendaki adanya dokumen SPLK sebagai bagian dari komitmen menjaga kelestarian hutan dan legalitas kayu. Nah ini, jadi endingnya bagaimana Bapak Ibu yang saya hormati? Jadi ke depan diharapkan adanya sebuah peraturan, ya, aturan yang betul-betul yang memberikan perlindungan hukum, baik tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Ketua, Prof. Edi, bahwa ada 3 pilar tadi, dinamakan dengan keadilan ekologi. Ya. Jadi di situ ada lingkungan, environmental, kemudian berbasis ekonomi, ya. Kemudian yang ketiga society, masyarakat sendiri juga perlu dilindungi sesuai konsep dengan negara kita adalah welfare state, konsep negara kesejahteraan di mana pemerintah itu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi diharapkan peraturan perundang-undangan yang ke depan itu betul-betul memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, tidak membebani dengan pembiayaan yang besar, kemudian persyaratan yang begitu ketat ya, sehingga IKM yang industri kecil menengah ini yang sebenarnya berpotensi untuk memberikan ekspor ya, untuk ekspor produknya ini kesulitan, ada hambatan di situ. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit yang saya sampaikan dari hasil paparan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf. Ya, sebentar Pak Iksan, ini saya mau memberikan sedikit ilustrasi terkait dengan hasil penelitian yang kemarin. Ini saya share di sini. Nah, oke, bisa dilihatkan ini ya. Begitu kerja keras ya.
Bapak ini sebagai pengrajin yang kami wawancarai kemarin ya. Ini betul-betul dengan ketelitiannya ya, mengukir ya dengan Mas. Ini sudah selesai. Oke ya, gitu nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi paparan dari saya hasil penelitian pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Mulyani SMHum telah memaparkan materi mengenai urgensi sistem verifikasi legalitas kayu di Kabupaten Jepara. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu peserta fokus group discussion untuk menanyakan terkait dengan hasil penelitian yaitu implementasi sistem verifikasi legalitas kayu yang berbasis kepada keadilan ekologi. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan secara langsung di sini. Mungkin di sini ada Pak Rohmat, terus ada Ibu Nina Yolanda. Ada yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan. Mungkin saya mengawali mungkin kepada audiens karena ini juga hal yang sifatnya mungkin baru mengenai sistem verifikasi legalitas kayu itu. Apakah saya ini boleh menanyakan mengenai bagaimana sih sebenarnya sistem verifikasi legalitas kayu itu kan untuk bisa diterapkan di Kabupaten Jepara dan lain sebagainya. Apakah itu sudah tepat sasaran dan lain sebagainya? Mungkin itu juga bisa yang ditanyakan kepada peneliti dalam hal ini yaitu Prof. Edi Listiono dan Bu Dr. Sri Mulyani. Di sini ada Pak Dr. Rano. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore, Pak Isan. Iya. Mungkin Pak Dokter mau menanyakan terkait dengan sistem ini atau mungkin mengenai implementasinya atau mengenai kelestarian lingkungannya. Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pak Edi, Bu Sri Mulyani, terima kasih kesempatannya. Saya tertarik dengan sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian unggulan ini, terutama setelah kita bersusah payah meneliti dan merumuskan sesuatu seperti ini, tentunya juga masyarakat kita harapkan memahami dan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian yang kita lakukan. Mohon penjelasan bagaimana strategi untuk apa istilahnya menjelaskan dan menanamkan pemahaman baru inilah gitu katakanlah. Selain tadi sudah diusulkan naskah akademiknya kepada pemerintah, lalu kepada masyarakat bagaimana Prof. Edi ini untuk menimbulkan dan menumbuhkan aspek legalitas ini. Matur nuwun sebelumnya. Oke. Mungkin ada lagi. Kita tampung dulu. Kalau tidak, saya jawab dulu ya Pak Dr. Rano. Terima kasih atas pertanyaannya yang tentu sangat bagus sekali. Memang sebuah penelitian itu kan ada endingnya. Endingnya tentu pada pemerintah, kepada masyarakat, berkaitan dengan regulasi. Nah, regulasi itu tentu ya, kalaupun kita tahu loh, banyak regulasi termasuk yang saya teliti bersama Bu Dr. Sri Mulyani ini kan memang tidak mudah. Karena apa? Sistem verifikasi legalitas kayu ini kan masyarakat pengrajin, apalagi yang mohon maaf, yang pengrajin kecil, industri rumah tangga, yang kebetulan kehidupan mereka itu untuk menghidupi anak dan istri keluarganya, tetapi tahu-tahu ada regulasi mengetatkan bagi usahanya. Sementara mereka tidak ngerti bagaimana tentang
sistem verifikasi legalitas kayu itu dia harus kemana, caranya bagaimana. Nah ini kadang-kadang, maaf sekali lagi, pemerintah dalam posisi mengeluarkan sebuah regulasi. Ini kan sejatinya kalau sebuah regulasi kan ada dari bottom up ya. Mohon maaf, top down gitu ya. Dari bawah dari atas ke bawah, atau bahkan ketika pemerintah itu langsung membuat regulasi, tahu-tahu sudah muncul. Tapi tidak dilihat dulu bagaimana kondisi masyarakat. Nah ini tentu ini sangat-sangat unik Pak Dr. Ano. Kenapa? Memang ini sudah terlambat kita ini. Tentang SPLK ini sudah terlambat menurut saya. Karena di satu sisi sejak Indonesia yang tadi saya sampaikan, pada tahun 70 sampai 90 itu Indonesia masih hebat hutan Indonesia. Bahkan berkaitan dengan Undang-Undang 41 dan 99, kemudian di breakdown ada beberapa peraturan Menteri Perdagangan, Industri, dan sebagainya. Tetapi di situ tahu-tahu masyarakat sudah ada blok keluar Permendak tadi. Kemudian keluar Permen KLH. Kalau dulu KLH, KLHK. Nah 3 menteri yang, mohon maaf dulu KLH, sekarang KLHK, sekarang ada Permendak. Sejatinya kan mereka harus tahu tentang isinya itu apa. Ini yang memang kewajiban pemerintah menyosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pada industri rumah tangga untuk mebel. Ini yang tentu saja bagaimana ketika sebuah regulasi itu sudah diundangkan. Peraturan menteri itu sangat banyak tidak tahu Pak Dr. Anu. Wong namanya undang-undang saya nggak pernah baca kok. Apalagi peraturan menteri. Masyarakat tentu hasil penelitian kan tadi sudah sampaikan bersama Bu Dr. Smulyani. Masyarakat tidak ngerti dia kemana, caranya bagaimana. Bahkan maaf sekali lagi hasil penelitian berbelit-belit. Bayarnya mahal. Kan tentu bagi industri rumah tangga dalam posisi yang kecil tadi, alah yang penting saya tidak kena sanksi pidana kan gitu. Tetapi di sisi lain berdampak pada lingkungan. Makanya tadi betul apa kata yang Pak Dr. Ano, bagaimana caranya? Ini kewajiban pemerintah kabupaten kota. Khususnya yang saya teliti ini memang Kabupaten Jepara itu wajib memberitahu kepada masyarakat. Dan kalau seperti itu mestinya ketika sosialisasi jangan kemudian dibayar dulu lah izinnya gitu kan. Ini sudah ada aturannya, bayar juga memang agak susah ataupun dalam pengertian agak ribet gitu ya. Bahasa kerennya sekarang itu ribet sekali. Kok kenapa harus ngurus izin Pak? Kami hanya sesuap nasi, apalagi pandemi ini, wah ini sangat repot. Nah tentu saja dari sekian pengrajin ribuan tadi, mereka itu yang banyak nggak punya izin Pak, 95% bahkan ya. Sehingga untuk supaya peraturan tentang SPLK ini bagaimana caranya? Nah, kita memberikan satu rekomendasi pada pemerintah, khususnya juga pemerintah Kabupaten Jepara, utamanya juga pada pemerintah melalui Kemenristek, Permendak untuk disosialisasikan pada masyarakat. Khususnya bukan hanya masyarakat Jepara, tapi secara nasional. Tetapi penelitian kami itu di Kabupaten Jepara, kebetulan di sana banyak industri kayu. Dan di sana yang punya izin yang besar-besar, Pak. Lah yang kecil mana ada nggak punya izin. Ini persoalan yang sangat serius. Ada kata satu kalimat filosofi, peraturan itu kalau tidur tidak akan bermanfaat. Itu bersifat tidur, sampai kapanpun masyarakat ngerti bagaimana sanksinya, bagaimana terhadap lingkungan itu. Nah mereka itu perlu dipahamkan. Nah tugas kami selaku peneliti, sehingga nanti apakah kelanjutan seperti apa. Naskah akademik kita sampaikan pada pemerintah melalui Kemendikbud. Hasilnya nanti kita sampaikan ke sana. Itu ketika nanti ada semacam satu kesimpulan yang kami sampaikan, naskah ini mudah-mudahan ditindaklanjuti berkaitan dengan SPLK supaya apa? Disederhanakan, bahkan
Seperti itu. Yang terakhir, nanti akan dilanjutkan Bu Dr. Sumulyani. Ketika masyarakat yang tidak ngerti hukum, entah pejabat lah, masyarakat, pelanggaran suatu aturan, baik itu peraturan menteri, apapun, yang kena ada sanksinya, maka wajib untuk siapapun, maka yang namanya asas equality within the law itu akan diberlakukan. Itu kali Bu Dr. Sumulyani, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih Prof. Edi. Terima kasih juga oleh Pak Rano ya atas pertanyaannya, bagus sekali. Ini yang betul-betul peneliti itu sedih juga ya. Bagaimana sih nanti hasil penelitian saya wis kangelan gitu ya Pak Rano cerita nih. Sudah kangelan, rekoso itu ya, jauh-jauh gitu ya. Waktunya juga. Jadi bagaimana untuk menyampaikan kepada masyarakat. Yang pertama sosialisasi Pak Rano. Tentunya dari hasil penelitian ini tahun kemarin sudah kami sosialisasikan ya kepada masyarakat stakeholder. Jadi masyarakat dari para pengusaha pengrajin itu beberapa yang kami kumpulkan itu juga sudah kami upload di Dikti ya, sebagai laporan dari hasil penelitian hibah ini Pak. Sekarang itu penelitian ketat harus ada laporan. Kemudian yang laporan kedua ini antaranya ini FGD ini ya, antaranya FGD ini nanti kami laporkan juga ke Dikti bahwa kami sudah melaksanakan FGD. Kemudian minggu depan kami akan menyerahkan naskah akademik ke Pemkat Kabupaten Jepara sebagai bukti kami sudah melakukan penelitian. Nah, nanti semoga insya Allah nanti ditindaklanjuti oleh biro hukumnya di sana. Kebetulan waktu kami ke sana itu bidang hukumnya itu baru menggarap ya, baru menggarap aturan ke depan itu perda tentang ini tadi bagaimana industri yang mau menggabungkan peraturan yang begitu banyaknya ini menjadi satu yang lebih efektif. Nah, barangkali nanti sumbangan kami ini bagaimana peraturan SPLK ini yang tadinya ada 2 aturan yang mendasari yaitu Permen KLH, kemudian Permendak, ya, itu bagaimana bisa nyambung gitu ya. Itu Pak Rano. Jadi insya Allah mungkin dari situ sosialisasi inilah penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Gitu. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Rohmat ya. Sejauh mana urgensi verifikasi legalitas kayu terhadap produk kayu? Lalu kesulitan apa yang dihadapi para pelaku industri di dalam memperoleh verifikasi tersebut? Dan siapa yang mengeluarkan verifikasi tersebut? Apakah Kementerian Lingkungan Hidup atau Perhutani? Ya tadi saya sudah sampaikan Pak Rohmat, terima kasih pertanyaannya. Ya jadi ini kesulitan yang dihadapi pelaku usaha IKM ini ya tentunya itu bahan baku Pak. Bahan bakunya itu diharapkan dari hulu ke hilir itu mempunyai legalitas ya. Sementara pasokan kayu itu juga di sana sulit sekali dan apalagi sekarang di sana itu lagi ini masa pandemi ini kesulitan untuk mencari bahan baku itu yang ada di sana di Jepara. Kemudian demikian juga pelaku industri ini kalau dia membuat produknya ini mendasarkan pada Pak Rohmat ini pesanan. Jadi kalau tidak ada pesanan mereka tidak garap. Kan kasihan. Ya bagaimana untuk sehari-harinya penghidupan sehari-harinya ini perlu dipikirkan. Kalau tidak ada pesanan dia tidak ada garapan. Sementara buyer dari asing itu datang ke Jepara yang kemarin kami wawancara itu datang ke Jepara untuk dari India, ada yang dari Prancis datang ke Jepara itu memesan ya. Wah, bagus sekali ukuran lagi digarap. Tadi termasuk yang saya tayangkan itu mereka lagi membuat kerjaan yang dipesan oleh orang India. Jadi meja besar gitu ya. Itu ya. Jadi mereka menunggu pesanan datang ke Jepara. Itu yang terjadi pelaku industri IKM ini. Kemudian mendapatkan verifikasi dari mana? Ya, tadi saya sudah sampaikan. Jadi kewenangannya itu dari Kementerian KLH memberikan kewenangan kepada lembaga independen yang tadi sudah dibentuk ada 25 perusahaan lembaga independen se-Indonesia antara lain adalah PT Sukopindo ya yang diberi kewenangan untuk menerbitkan dokumen SPLK gitu ya. Kami wawancara di sana juga nanti antara lain PT Sukopindo. Jadi itu mensyaratkan
legalitas perusahaan. Sementara Bapak Ibu tahu sendiri bahwa IKM itu bagaimana legalitas perusahaannya kan sulit sekali. Dia kesulitan untuk menjadi sebuah PT itu kan juga perlu modal dan sebagainya. Sementara IKM ini hanya nyun sewu industri rumahan, industri saja, gitu ya. Kemudian Pak Rohmat tadi ya, tadi sudah ya, siapa yang mengeluarkan verifikasi itu yaitu ini ya, lembaga independen antara lain adalah PT Sukopindo yang mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Perhutanan. Demikian Pak Rohmat, pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima Monggo kasih. Pak Moderator. Mungkin yang Ya, lain. lanjut. Ini Ibu ada pertanyaan dari Mas Babim. Cinta ingin menanyakan. Silahkan Cinta. Ya, silakan Mbak Cinta. Siap, terima kasih Mas Iksan. Saya mau bertanya Ibu untuk Bu Mulyani, bagaimana SFLK jika tidak diterapkan kepada masyarakat di Kabupaten Jepara? Dan satu lagi, bagaimana jika UMKM harus ekspor ke luar negeri? Itu bagaimana Bu? Tolong jelaskan Bu. Yang kedua apa Mbak? Yang kedua? Bagaimana jika UMKM harus ekspor ke luar negeri? UMKM baru ekspor ke luar negeri. Baru? Ke luar negeri. Iya. Nah, UMKM baru. Maksudnya? Iya. Kedua nggak jelas ini. Bagaimana pelaku UMKM baru maksudnya apa? Mungkin tadi ini Bu, bagaimana pelaku UMKM itu harus mengekspor ke luar negeri barang ekspornya itu, mebelnya itu. Yang kedua apa ya tadi ya? Baru tadi loh. Bagaimana jika UKM baru? Nah ini saya pedot. Mbak Cinta, ulangi lagi. Halo Mbak Cinta. Oke, baiklah ya. Bagaimana? Bu, bagaimana? UMKM baru itu melakukan ekspor ke luar negeri. Apakah diperbolehkan atau tidak? Oke, ya. Jadi begini Mbak Cinta. Jadi kan tadi intinya SPLK itu kan syarat ya wajib bagi para pelaku industri mebel yang akan mengekspor produknya ke luar negeri. Dan itu di sana kalau tidak mempunyai dokumen SPLK itu akan ditolak, dikembalikan. Nah, permasalahannya industri pengrajin yang ada di Jepara itu sebagian besar adalah IKM. Ya, dia tidak mempunyai modal besar, tidak juga berbadan hukum PT ya, sehingga apa? Mereka semuanya sebagian besar yang saya wawancara itu menitipkan ya secara ekspedisi ke perusahaan besar ya eksportir gitu ya yang ke luar negeri yaitu melalui tadi sewa ya istilahnya sewa kuota ya. Jadi yang saya temukan juga tidak ada koperasi di sana. Jadi sewa kuota itu seperti penitipan ya. Jadi saya mengirim satu produk mebel gitu ya berapa paket gitu ya. Nah ini disewakan. Jadi rame-rame misalnya satu kecamatan tahunan gitu ya. Jadi karena ini rame-rame dapat pesanan mau kirim ke luar negeri. Nah itu sudah makanya justru orang luar negeri atau yang tadi saya ceritain dia itu datang pesan langsung. Ya, karena mereka sudah mempunyai siap dengan dokumennya. Gitu Mbak Cinta. Oke. Silakan monggo. Monggo Pak Moderator. Ya, monggo. Tadi pertanyaan yang pertama belum dijawab dari Cinta mengenai bagaimana SPLK jika tidak diterapkan di masyarakat pada Kabupaten Jepara. Oke, baik ya. Jadi begini, bagaimana SPLK jika tidak diterapkan di Jepara? Nah, kalau mereka tidak menerapkan SPLK, otomatis dia tidak bisa mengirim mebel ke luar negeri ya, khususnya ekspor ya, tidak bisa mengekspor. Jadi SPLK ini wajib hukumnya diterapkan. Tapi kalau bagi mereka yang
tidak mempunyai dokumen SPLK tidak bisa mengekspor produknya, tuh ya, tidak bisa mengekspor produknya, sehingga dia hanya jualannya itu hanya domestik saja. Kalau dia kepengen ke luar negeri, ya titip tadi, sewa kuota, begitu. Ya, monggo yang lainnya, Mas Iksan. Monggo Prof. Edi menambahi, silahkan Prof. Oke, terima kasih Ibu. Ini ada satu chat. Maaf Prof. Ya. Halo? Oh, ya. Silakan Prof. Ya, tadi saya menambahkan sudah dijawab sama Bu Dr. Sri Mulyani. Jadi kan apakah bagaimana kalau SPLK nggak diterapkan ya? Memang di sana di dalam aturan itu tidak ada sanksi pidana. Karena peraturan Menteri Perdagangan dan juga tapi kalau merujuk pada Undang-Undang 3 2009 sejatinya kalau misalkan berkaitan dengan, maaf sekali lagi, pengerusakan gitu ya. Dan berakibat kerusakan lingkungan ketika ya para pelaku usaha itu, contoh misalkan, membabat hutan. Dia melakukan satu illegal logging. Maka Undang-Undang 4199, kemudian Undang-Undang 3 2009, walaupun memang di dalam peraturan Menteri Perdagangan tentang SPLK itu memang tidak ada sanksi pidana, tapi merujuk pada undang-undang yang di atas tadi, Undang-Undang 32, kemudian Undang-Undang 4199 tentang kehutanan itu ada sanksi pidana. Tapi kan kalau Pak, kalau misalkan Anda bertanya, Cinta ini bertanya, bagaimana kalau nggak ketahuan lah? Kalau nggak ketahuan ya sudah. Kalau namanya pencuri nggak ketahuan, ya dia kan nggak tertangkap tangan. Tetapi sejatinya kalau pada posisi terjadi deforestasi yang secara terus-menerus dilakukan oleh pelaku usaha yang kebetulan mereka itu betul-betul memproduk mebel tapi dari hasil kayu olahan dari hutan dan tahu pelakunya si A misalkan, ya itu pasti akan kena sanksi pidana di Undang-Undang 4199. Jadi kalaupun tadi pertanyaan bagaimana kalau nggak diterapkan SPLK itu, nah SPLK ini memang nggak ada sanksi pidananya kayak kalau ini seperti itu. Jadi sekali lagi pada posisi sebuah peraturan Menteri Kehutanan itu ya beda dalam konteks undang-undang. Nah sehingga di hasil penelitian nanti ya mau tidak mau kalau memang itu diterapkan dengan baik ya saya pikir hasilnya akan positif. Kan nggak terasa perbuatan melakukan suatu penebangan kayu tanpa izin sekarang nggak terasa. Tapi dampaknya itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun akan terasa untuk tahun-tahun yang akan datang berkaitan dengan kualitas udara. Ini tentang bagaimana hutan yang ada di Indonesia. Itu kira-kira yang tambahan saya. Terima kasih. Saudara Iksan. Ya, Terima kasih, Prof. Mohon izin. Ini ada pertanyaan dulu. Iya, Prof. Ini ada chat mungkin untuk Prof dan Bu Dr. Sri Mulyani dari M. Syafiq. Menanyakan pertanyaan pertama, bagaimana pengawasan terhadap lembaga, dalam hal ini Sukovindo dan lain-lain, yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan sertifikat ilegal. Mengapa tidak kementerian terkait, yaitu kehutanan atau perindustrian, yang mempunyai kewenangan penuh terkait dengan sistem verifikasi legalitas kayu. Selanjutnya, apakah UMKM yang bergerak di bidang kayu olahan, mebel, ukit, dan lain sebagainya, yang akan mengekspor produk kayu dapat secara langsung mengajukan verifikasi legalitas kayu, atau harus dalam bentuk PT baru dapat mengajukan, dan bagaimana syarat dan prosedurnya? Terima kasih. Itu pertanyaan dari M. Syafiq. Mungkin bisa dijawab lebih dulu oleh Prof atau oleh Bu Dr. Sri Mulyani. Oke, nanti ini saya sedikit dari sisi regulasi ya. Bagaimana pengawasan terhadap Sukovindo? Nah ini yang
jadi aneh gitu ya. Jadi sebuah lembaga yang bukan lembaga negara loh ini, dia mengeluarkan sebuah aturan ini. Ini yang menjadi satu pertanyaan besar, padahal bukan sebagai lembaga negara, tetapi mempunyai kewenangan untuk menerbitkan tentang sertifikasi. Sebenarnya siapa sih yang memberikan kewenangan? Kenapa tidak Kementerian Perdagangan? Ini yang menurut saya memang tidak pas ya. Tapi memang Sukopindo itu diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin. Mestinya kan lembaga negara yang berikan izin, bukan sebuah organisasi ataupun Sukopindo itu apa organisasi itu di bawah Kementerian Keuangan atau Perindustrian. Ini yang patut dipertanyakan. Saya setuju kalaupun kenapa kok tidak yang mengeluarkan tidak Kementerian Perdagangan Perindustrian. Nah, kemudian pada sisi yang ini kan pertanyaan apakah itu legal atau tidak gitu. Ya sementara ini kalau sudah dapat dikeluarkan oleh Sukopindo ya ternyata legal. Tetapi bagaimana legal standing-nya? Artinya kewenangan yang sebenarnya kayak ini ya, lembaga profesi gitu ya. Ini yang tentu menjadikan pertanyaan berkait dengan tadi, kenapa kok Sukopindo? Kenapa kok tidak kementerian yang terkait? Itu betul. Nah justru inilah yang menjadi pertanyaan kita juga sebagai saya dan semuanya sebagai peneliti. Nah kemudian terkait dengan ya tadi, apakah UMKM bergerak di bidang kayu olahan yang akan mengekspor produk kayu dapat secara langsung mengajukan verifikasi legalitas kayu harus dalam bentuk PT. Nah ini kan memang dalam bentuk PT, sehingga kan di masing-masing IKM itu ya, yang kecil menengah, ya apalagi yang kecil dia nggak punya izin. Makanya kan dari hasil penelitian itu kan dia kesulitan dalam rangka langsung mengekspor kepada buyer. Misalkan sekian ton itu dia sulit kalau langsung tanpa izin, bahkan tidak punya SPLK. Ini yang kesulitan bagi IKM untuk meningkatkan taraf hidup mereka, dan mereka juga betul-betul profesional, dia membuat sendiri tapi tidak bisa mengekspor langsung. Ini mestinya juga ada persoalan yang sangat mendasar. Kenapa tidak mereka istilahnya koperasi jadi satu misalkan, tapi di sana PT. Ini juga persoalan sejatinya dalam konteks perkembangan untuk kegiatan masyarakat, industri masyarakat yang di kampung-kampung, cuman dia tidak bisa menumpuk duit, tetapi hanya sekedar untuk makan keluarga anak istrinya. Ini sejatinya juga bisa dikembangkan dalam rangka penelitian berikutnya tentang legalitas tadi. Tapi saya pikir ini menjadi masukan di dalam jabaran berikutnya untuk hasil penelitian ini. Saya kira gitu, Iksan. Terima kasih. Mungkin ditambahkan Bu Dr. Sumulyani. Ya, terima kasih Prof. Tambahan dari saya di pertanyaan Saudara Safik ya. Ini memang betul ini. Ini yang saya resahkan itu ya, memang tadi setuju dengan Prof. Edi. Pengawasan terhadap lembaga Sukopindo justru lembaga sebelumnya yang diberi kewenangan. Mengapa kok tidak kementerian terkait gitu ya? Waktu saya datang ke sana wawancara di dinas KLH itu ya, provinsi, itu memang kami tanyakan pengawasannya juga mereka tidak tahu. Itu yang terjadi ya. Ini kita FGD ini terus terang. Jadi kami tanyakan bagaimana pengawasannya bagaimana untuk Sukopindo ini atau lembaga independen yang lain. Ya karena sudah diberi kewenangan lepas ya. Tanggung jawabnya penuh sehingga dia bisa menentukan harga dan sebagainya. Jadi ini ada beberapa aturan atau ini ya. Bagaimana pembiayaan untuk sebuah sertifikasi. Jadi ada 3 tahun, 6 tahun itu bayarnya sendiri-sendiri. Ada yang 12 bulan sekali harus bayar. Tergantung kepemilikan hak tersebut. Jadi bagaimana proses mengurus SPLK itu juga tadi sudah dikatakan jelimet sekali.
itu berawal dari meliputi kegiatan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu. Ini siapa yang melakukan? Lembaga independen, ya. Kegiatan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terdiri dari permohonan verifikasi, kemudian ada perencanaan verifikasi, kemudian pelaksanaan verifikasi sendiri, kemudian penerbitan sertifikat legalitas, dan ada sertifikasi ulang, ada penilikan. Nah, ini yang penilikan yang kami kemarin tidak setuju ya. Ada penilikan lagi, ini menambah kos lagi. Hingga audit khusus. Nah, ini proses yang demikian panjang ya, ini yang berdampak pada pembiayaan yang begitu besar, di mana ada batas waktu. Ada batas waktu untuk pembiayaan itu. Jadi tidak seumur hidup. Maksudnya kalau saya mempunyai dokumen SPLK sebagai seorang pengusaha industri ini ya, mebel ya, saya tidak bisa seumur hidup saya mempunyai SPLK. Ada masa berlakunya. Ada yang setahun, 3 tahun, 6 tahun bayar terus. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, sementara lembaga yang memberikan kewenangan itu juga tidak tahu. Nah, kemarin saya juga kami ke Dinas Perdagangan ya, dari yang kami wawancara itu mengharapkan Ibu ini tolong ya. Jadi sudah gembar-gembar itu tolong ini disampaikan, tolong dikembalikan lagi ke Mendak. Kan ini bisnis juga ada tetap menghargai lingkungan, tetapi ini bisnis. Tetapi kalau ini tidak dilakukan suatu pengawasan ya, nah ini bagaimana lembaga independen memantau lembaga independen ini ke depan, gitu ya, di mana siapa yang dirugikan? Masyarakat itu sendiri, ya kan? Jadi ini penelitian kami itu mengapa dengan mengambil tema bagaimana konsep ke depan pengaturan standar legalitas KAI itu yang berkeadilan. Jadi konsepnya ini harus berangkat kemana ini? Ya harus ke payung hukumnya yang di atas itu. Peraturan KLH-nya itu yang harus betul-betul dirubah lagi. Ini bisa kajian untuk disertasi ini kalau saudara Bapak Ibu mau bisa sedikit aja dari kita diskusi hari ini itu Bapak Ibu sudah jadi seorang dokter. Itu. Silakan Pak Iksan, ya, ini tambah materi baru. Oke, terima kasih Ibu Dr. Sri Mulyani. Mungkin apakah ada yang mau bertanya lagi? Mohon izin Mas, saya mau bertanya. Oh iya, oke. Silakan. Nama dan instansinya dari mana ya? Ya, perkenalkan saya Irfandi Darmawan dari Fakultas Hukum UNTAK Semarang, program sarjana. Mohon izin, Prof sama Ibu Mul tadi kan berbicara soal ekologi dan industri. Nah, itu tuh apakah di Kabupaten Jepara sudah melaksanakan keseimbangan antara ekologi dan juga industri? Matur suwun. Oke. Jadi tadi mohon maaf diulangi, saya agak terputus-putus ini di suara saya. Itu Prof, apakah di Kabupaten Jepara sudah melaksanakan keseimbangan antara ekologi dan industri? Oke, baik. Saya jawab Saudara Irfandi ya. Pertanyaan bagus sekali. Sejatinya ini kan penelitian kami lakukan itu kan belum mengecek dalam kaitan ekologi itu kan keseimbangan lingkungan ya. Antara pengusaha dengan masyarakat, kemudian pengusaha dengan lingkungan hutan, karena ini kan konteksnya dan tentang hutan juga. Jadi ketika para industri, para pelaku pengrajin masyarakat itu melakukan satu pembuatan mebel, ada juga yang tentu dia bisa beli langsung dari ya istilahnya pengusaha kasus yang gelondongan itu bisa beli. Tetapi dia kalau nggak punya izin ya langsung belinya pada yang punya izin langsung pada kehutanan atau perhutani. Tapi kalau nggak punya izin, tidak punya modal, tetapi dia belinya kepada orang yang punya hak pengusaha hutan ya. Itu ada. Tetapi pada posisi yang namanya industri itu sudah
Ya, istilahnya memperhatikan kondisi lingkungan. Nah, jadi pertanyaannya, apakah sudah ada keseimbangan? Saya pikir hasil penelitian ini saya pikir belum. Ya, saya pastikan ini belum. Satu contoh begini. Bagi pengrajin, ketika dia dipesan oleh buyer atau pembeli dari luar, mungkin bagi orang yang melihat situasi tentang kualitas udara, tentang kerusakan lingkungan sekitar, misalkan pembuang limbah hasil pembuatan industri kayu yang menjadi mebel, itu kan misalkan hasil pasahan, kemudian yang kecil itu dibuang kemana atau dibakar. Nah, bagi mereka pun ketika dia melakukan satu penghalusan terhadap barang yang diamplas, kemudian dipasah, itu dia harusnya dia pakai masker. Karena yang butiran-butiran kecil itu dia nggak terasa, tetapi sehari, 2 hari, tahun, 2 tahun, kalau diperiksa apakah kemudian dia terdampak terhadap pembuatan mebel itu. Jadi pada kondisi tertentu kepada orang mestinya ada hasil penelitiannya khususnya pembuat atau pengrajin mebel itu sendiri. Tapi sampai sekarang belum ada penelitian. Ya. Jadi kondisi ini perlu dikembangkan bagi peneliti, termasuk peneliti muda ataupun peneliti yang lain yang sudah sering meneliti, bisa dikembangkan. Karena kondisi kesehatan ini di sini ada mahasiswa S3 juga yang dalam bidang hukum kesehatan. Jadi saya katakan kalau pengrajin itu apakah berdampak? Memang selama ini belum kelihatan. Tetapi bagaimana ketika dicek di laboratorium apakah memang dia berdampak terhadap asap kondisi ketika dia melakukan pengerjaan itu belum ada penelitiannya. Sedangkan yang berikutnya dampak dari keseimbangan lingkungan bagaimana industri kayu yang kecil rumah tangga dan sebagainya industri besar. Ya tentu tadi kalaupun dia melakukan satu penebangan lah. Penebangan dengan izin perhutani, ya kalau ini sudah jelas. Dampaknya sudah jelas. Bukan hanya pada sekitar Kabupaten Jepara, bahkan bisa di tingkat regional. Nah oleh karena itu sekali lagi pada posisi yang tadi saya sampaikan, terjadi deforestasi hutan itu akan berdampak terhadap lingkungan sekitar dan ataupun global. Hanya saja yang tadi luasan cakupan di Kabupaten Jepara itu memang hutan di sana sekarang sudah ada reboisasi yang ditanami tetapi belum tumbuh yang begitu besar. Tapi saya pikir tidak begitu tumbuh besar kemudian diambil itu bisa terjadi. Maka dalam kondisi misalkan nih di Kabupaten Jepara itu baru ditanami setahun 2 tahun. Mereka nggak punya bahan baku lagi. Dia pasti merambah pada lingkungan hutan di sekitar lain selain di Kabupaten Jepara, tetapi akan merambah pada posisi lain. Nah ini yang tentu saja ada semacam satu aturan yang tadi Undang-Undang Kehutanan 4199 itu wajib perhatikan. Nah termasuk Undang-Undang 32 2009 pada posisi bagaimana keberlangsungan lingkungan itu terhadap hasil dari perubahan fungsi hutan ketika terjadi deforestasi hutan. Itu kira-kira. Barangkali Ibu Dokter sebenarnya bisa ditambahkan. Ya, terima kasih Prof. Ya, pertanyaan Mas Irfandi bagus sekali ya. Ini yang memang keresahan kami. Jadi apakah memang betul di Kabupaten Jepara ini belum ada keseimbangan antara ekologi dan industri? Bisa dilihat dari banyaknya IKM tadi yang belum mempunyai dokumen SPLK. Nah, ini mencerminkan apa? Mencerminkan bahwa mereka itu belum mempunyai AMDAL dan sebagainya. Kalau perusahaan pengrajin kayu itu sudah mempunyai dokumen SPLK dan berbadan hukum mempunyai legalitas, tentunya syarat-syarat untuk sebuah perusahaan itu antara lain adanya AMDAL dan sebagainya itu mesti dimiliki. Nah, kebanyakan di Kabupaten Jepara itu
banyak sekali industri kecil menengah yang berbasis pada home industry ya hanya sebagai mempunyai hobi kreativitas di bidang pengrajinan kayu ya kemudian hasilnya untuk makan lah gitu ya istilahnya tidak tidak monopoli untuk dia itu harus produknya besar sekali gitu ya. Tetapi dari hasil produknya ini berdampak sudah tadi dikatakan oleh Prof. setuju berdampak bagaimana dengan udara dengan kualitas udara dengan dia mengrajin tadi untuk tadi kayunya itu dan sebagainya. Kemudian dari sampah kayunya ini bagaimana ya. Itu kiranya Pak Irfandi. Jadi ke depan ini perlu ada aturan tentang keseimbangan antara ekologi dan industri. Dan kebetulan NA kami, naskah akademik kami, di mana sudah dibuatkan satu pasal, ya pentingnya ke depan. Di dalam NA itu yang insya Allah minggu depan kami ke sana, itu ada salah satu pasal yang memberikan bagaimana perlindungan hukum atau keseimbangan antara ekologi dan industri itu sendiri, sehingga di Kabupaten Jepara itu betul-betul layak sebagai daerah yang industri mebel yang terkenal baik secara nasional maupun internasional. Gitu Pak Irfandi. Silakan Pak Moderator. Oke, terima kasih kepada Profesor Dr. Ezi Listiono dan Ibu Dr. Sri Mulyani. Mungkin akan kami berikan kesempatan lagi kepada para peserta. Satu pertanyaan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tema diskusi kita pada siang hari ini? Mungkin karena waktu juga, mohon izin kepada Prof. Edi dan Bu Dr. Sri Mulyani, kiranya dapat memberikan closing statement sebelum nanti acara ini akan kita kembalikan lagi kepada MC. Mungkin waktu dan tempat bisa kami persilakan kepada Prof. Edi dulu. Baik, terima kasih saudara moderator dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, termasuk Bu Dr. Sri Mulyani sebagai peneliti di dalam penelitian ini. Pertama, hasil penelitian ini kan kami sebagai peneliti ya bersama Bu Dr. Sri Mulyani. Peneliti itu dia harus independen. Ya. Ketika sebuah hasil penelitian itu independen dan hasil penelitian itu kita tidak merekayasa. Nah, berkaitan dengan regulasi tentang SPLK yang tadi dikeluarkan oleh Sukupindo, ini menjadi tanda tanya besar bagi kami. Kenapa kok mempunyai kewenangan penuh gitu ya? Yang kedua, memang masyarakat Kabupaten Jepara khususnya industri kecil yang pengrajin itu secara objektif ya, mereka itu tidak menumpuk harta. Mereka itu memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan mereka itu ya bersyukur kalau bisa menyewakan. Kalau misalkan dia PT besar itu tentu beda. Tetapi kalau industri rumah tangga yang kita lihat adalah secara faktual memang syukurlah dengan adanya pandemi 19 ini selama hampir kurang lebih setahun ini kan tentu saja membawa dampak kalau misalkan itu menjadi persoalan yang sangat luar biasa ketika dia SPLK itu menghambat. Satu artinya ketika ada bayar langsung dia nggak bisa, kalau nggak ada bayar, misalkan nggak ada bayar dia nggak bisa kemudian memasarkan, tetapi dia harus menuju kepada satu orang yang punya izin. Kalau misalkan mengekspor nggak mungkin dia secara pribadi, itu nggak bisa. Ini persoalan. Nah, SPLK sendiri memang ada positif dan negatif. Jadi positifnya tadi bagaimana terhadap keadilan ekologi. Saya pikir memang itu ada, itu jelas. Cuman kalau misalkan industri rumah tangga yang ya paling berapa sih yang dia buat itu. Tapi kalau kerugian kan memang berdampak besar. Maka di situ pun
pemerintah punya kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat, khususnya pengrajin yang kecil. Pada sisi regulasi ini tentu juga akan menyulitkan bagi mereka yang untuk meningkatkan tarif duduk kurang banyak. Yang terakhir, memang keseimbangan ekologi itu harus dipertahankan. Tentu hasil penelitian ini kan rekomendasi kita kan, ya mau tidak mau keadilan ekologi harus tetap ditegakkan. Sama-sama bagi masyarakat, pengrajin, juga pemerintah. Jadi pemerintah dalam posisi jangan kemudian membuat regulasi tetapi tidak memberikan solusi. Ini sangat menghambat bagaimana perekonomian masyarakat. Tetapi yang utama adalah keadilan ekologi menjadi satu prioritas di dalam kondisi masa-masa mendatang. Dan harapan kami, mudah-mudahan NA nanti menjadi sebuah pertimbangan oleh pemerintah. Kan kita sampaikan kepada kementerian di pendidikan dan kebudayaan agar nanti menjadi pertimbangan. Karena kalau hasil penelitian cuma ditumpuk saja, nggak menjadi pertimbangan, ya percuma kita. Itulah tugas akademik dalam rangka bagaimana berkaitan hasil penelitian itu menjadi sebuah perhatian untuk kita semuanya. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dokter semuanya. Ya, terima kasih Prof untuk closing statement saya. Jadi saya mengharapkan dari hasil penelitian ini bahwa SPLK ini kan memang diberlakukan itu kan ada kemanfaatnya untuk menjaga keselarasan antara ekosistem lingkungan dan ekosistem bisnis. Jadi sesuai dengan konsep keadilan ekologi yang tadi sudah dicanangkan di dalam NA ke depan yang sudah kami buat. Jadi diharapkan masyarakat industri kecil menengah di Jepara itu betul-betul kiprahnya di dalam dunia bisnis itu juga merasakan hasilnya. Jadi tidak hanya segelintir pengusaha saja yang menikmati dari hasil kerja kerasnya dari para pengrajin. Ya, jadi diharapkan ke depan ada sebuah aturan yang bisa menselaraskan, ya, jadi antara Permendak dengan peraturan KLH tadi. Mengapa kok ada kewenangan yang berlebih untuk sebuah penerbitan SPLK ini yang kami sayangkan di situ. Apakah dikembalikan lagi kepada masyarakat sehingga betul-betul keadilan itu didapatkan oleh masyarakat, ya, sehingga negara kita menjadi sejahtera, khususnya pengrajin kayu di Kabupaten Jepara. Demikian Pak Moderator, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya bisa mengikuti FGD hasil penelitian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Dr. Edi Listiono, SHM-Hum selaku Ketua Peneliti dan Ibu Dr. Sri Mulyani SHM-Hum selaku anggota peneliti yang telah memberikan closing statement-nya. Mungkin dari moderator itu ada sedikit merangkum dalam artian merangkum fokus di group discussion ini, yang mana bahwa sejatinya keselarasan dan keharmonisan antara lingkungan dan industri itu tujuannya atau goalnya itu akan menciptakan negara Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Mungkin itu dari moderator terakhir kali. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Mungkin dalam penyelenggaraan ada tutur kata yang kurang berkenan atau kekurangan, kami mohon maaf. Untuk itu, waktu dan tempat kami kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada Dr. Mas Subagio yang dari Jakarta setelah hadir pada sore hari ini karena beliau juga sebagai dosen dari Jakarta. Terima kasih. Selamat sore itu, Mas Dr. Riko ya. Selamat sore. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang sekaligus sebagai peneliti yang telah menyampaikan hasil penelitiannya pada acara Fokus Group Discussion pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada moderator yang telah memimpin jalannya diskusi pada hari ini.
Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin dan teman-teman mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Focus Group Discussion. Dengan demikian, berakhirlah Focus Group Discussion, hasil penelitian terapan unggulan perguruan tinggi dengan tema Agensi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu terhadap Produk Kayu Olahan Hutan. Semoga acara Focus Group Discussion hari ini dapat bermanfaat dalam rangka proses menambah dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Saya sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kasih. Prof dan Dr. Terima kasih Prof. Edi, Ya, terima kasih. Salam dulu ya. Dr. Sri Mulyani. Ya, makasih Pak Oke, Radit. makasih. Ya. Iya. Halo Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Prof, terima kasih Prof. Mohon izin Prof. Halo. Ya Prof, makasih. Mohon izin. Mohon izin. Aku live ya.